Selamat datang di YouTube Firdaus Suyitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan. Berjumpa lagi di video pembahasan soal sejarah Indonesia kelas 11, materi kedudukan Jepang di Indonesia. Sebelum menonton video penjelasan ini, jangan lupa untuk mengisi soal latihan. Link terdapat di deskripsi. Untuk mendukung perkembangan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Pertanyaan nomor 1. Perlawanan di Singaparna, Tasikmalaya dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Perlawanan ini terkait dengan tidak bersedianya Kiai Haji Zainal Mustafa untuk A. Menyerahkan hasil bumi, B. Melakukan sekere, C. Bergabung dengan Kiai Bodan, D. Mengirimkan tenaga untuk Romusa, atau E. Bergabung dengan Seinendan. Jawabannya adalah yang B. Menolak sekere. Kiai Haji Zainal Mustafa menolak bekerja sama dengan Jepang karena alasan adanya ketentuan sekere, yaitu sikap membungkuk ke arah timur di pagi hari sebagai penghormatan terhadap Kaisar Jepang, Tenno Haika. Gerakan sekere mirip gerakan ruku dalam sholat. Tidak hanya sebagai penghormatan, sekere juga sebagai pengakuan bahwa Kaisar Jepang adalah keturunan Dewa Matahari. Dalam ajaran Islam, tindakan itu berarti musyrik. Pertanyaan nomor 2. Perlawanan rakyat di Aceh melawan Jepang yang dimulai berlangsung pada tanggal 10 November 1942 dipimpin oleh A. Teku Hamid, B. Teku Umar, C. Husairi, D. Zainal Mustafa, atau E. Tengku Abdul Jalil. Jawabannya adalah yang E. Tengku Abdul Jalil. Aceh sebagai salah satu wilayah yang dikuasai Jepang, masyarakat Aceh diperlakukan dengan sewenang-wenang dan mengalami penderitaan yang cukup lama karena banyak rakyat Aceh yang dikerahkan untuk Romusa. Akibat hal itu, pada 10 November 1942 terjadi penyerangan terhadap Jepang di Chot Plieng. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil yang merupakan seorang guru mengaji di Chot Plieng. Sebanyak 2 kali Jepang berusaha menaklukkan wilayah Chot Plieng. Dua-duanya berhasil digagalkan oleh rakyat Aceh dengan serangannya dan berhasil memukul mundur Jepang ke daerah Lok Sumawe. Kemudian pada serangan ketiga, Jepang berhasil merebut Chot Plieng dan Tengku Abdul Jalil harus gugur di tempat saat sedang beribadah. Pertanyaan nomor 3. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut ini. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Yang ketiga, sidang pertama PPKI memutuskan Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Keempat, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat dipanggil ke Dalat Vietnam. Yang kelima, Soekarno dan Hatta diculik oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Kronologi yang tepat untuk mendeskripsikan peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah A. 2, 4, 3, 5, dan 1, B. 2, 3, 5, 1, dan 4, C. 4, 2, 5, 1, dan 3, D. 4, 5, 1, 3, dan 2, atau E. 5, 4,
3, 2, dan 1. Jawabannya adalah yang C, 4, 2, 5, 1, dan 3. Pertanyaan nomor 4. Pada bulan Januari 1944, Jepang memperkenalkan sistem tonarigumi, rukun tangga. Tonarigumi merupakan kelompok-kelompok yang terdiri atas 10 atau 20 rumah tangga. Pemberlakuan sistem tonarigumi bertujuan untuk A. Mempermudah pengaturan penduduk, B. Mempermudah penghitungan jumlah penduduk, C. Mengawasi aktivitas penduduk yang dicurigai, D. Melakukan reorganisasi dalam masyarakat, atau E. Menciptakan keteraturan hidup. Jawabannya adalah yang C. Mengawasi aktivitas penduduk yang dicurigai. Fungsi utama dibentuknya tonarigumi adalah untuk memperketat kontrol dan pengawasan tentara pendudukan Kekaisaran Jepang terhadap masyarakat jajahan, sekaligus untuk memperkuat komunikasi antara pemerintahan militer Jepang dengan warga ataupun sesama warga untuk sendirinya. Pertanyaan nomor 5. Makna penting perubahan nama BPUPKI menjadi PPKI bagi bangsa Indonesia adalah A. Jepang memberi kontribusi besar bagi pelaksanaan proklamasi, B. Perjuangan mencapai kemerdekaan tanpa bantuan bangsa lain, C. Memperkukuh persatuan di antara para pemimpin nasional, D. Menegaskan PPKI sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia, atau E. Semakin memperjelas arah dan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Jawabannya adalah yang E. Semakin memperjelas arah dan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Tepatnya pada 7 Agustus 1945, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia berganti nama menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut sebagai langkah mempertegas keinginan dan tujuan meraih kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan nomor 6. Pemerintah pendudukan militer Jepang di Indonesia berusaha menutupi berita kekalahan melawan sekutu karena A. Mengantisipasi munculnya tuntutan dari rakyat Indonesia yang dilibatkan dalam perang, B. Mengantisipasi berbagai kemungkinan reaksi yang akan muncul di Indonesia, C. Adanya larangan dari Kaisar Jepang, D. Belum tiba saatnya untuk diumumkan, atau E. Akan membuat para kaum nasionalis kecewa. Jawabannya adalah yang B. Mengantisipasi terhadap kemungkinan reaksi yang akan muncul di Indonesia. Nah, kekalahan Jepang atas sekutu sudah dipastikan setelah 2 kota besar, Hiroshima dan Nagasaki, dibom dalam waktu berdekatan. Meski begitu, Jepang masih mencoba menutupi kekalahannya dengan memperlambat penyebaran kabar tersebut dengan alasan agar tidak ada reaksi yang muncul di tengah masyarakat Indonesia. Pertanyaan nomor 7. Pada dasarnya, peristiwa Rengas Dengklok mempunyai latar belakang A. Perselisihan antara pemerintah Jepang dengan Belanda, B. Bentuk kerjasama antara Jepang dan Belanda, C. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda Indonesia, D. Gerakan menentang kedatangan sekutu, atau E. Gerakan menentang penguasaan Jepang terhadap stasiun radio. Jawabannya adalah yang nomor 6, jawabannya adalah yang B. Mengantisipasi terhadap kemungkinan reaksi yang akan muncul di Indonesia. Kekalahan Jepang atas sekutu sudah dipastikan setelah 2 kota besar Hiroshima dan Nagasaki dibom dalam waktu berdekatan. Meski begitu, Jepang masih mencoba menutupi kekalahannya dengan memperlambat penyebaran kabar berita tersebut agar tidak ada reaksi
yang muncul dari masyarakat Indonesia. Pertanyaan nomor 8. Perhatikan keterangan berikut ini. Yang pertama, Agus Salim. Yang kedua, Soekarno. Yang ketiga, Muhammad Hatta. Yang keempat, Ahmad Subarjo. Yang kelima, Sayuti Melik. Berdasarkan keterangan tersebut, tokoh perumusan teks proklamasi ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 2, dan 5, D. 2, 3, dan 4, atau E. 2, 3, dan 5. Jawabannya adalah yang C. 2, 3, dan 4. Pertanyaan nomor 9. Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal A. 29 Mei 1945, B. 1 Juni 1945, C. 30 Mei 1945, D. 17 Agustus 1945, atau E. 31 Mei 1945. Jawabannya adalah yang B. 1 Juni 1945. Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Sehingga tanggal 1 Juni resmi ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Presiden Joko Widodo menyampaikan keputusan ini melalui pidato peringatan Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung Merdeka, Bandung pada 1 Juni 2016. Menuju pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 10, perhatikan deskripsi berikut ini. Yang pertama, Komandan Dinas Rahasia Angkatan Laut Jepang di Indonesia. Yang kedua, mendirikan sekolah untuk para pemuda Indonesia di Jakarta. Yang ketiga, mendirikan asrama Indonesia Merdeka. Yang keempat, membiayai perjalanan Soekarno-Hatta ke berbagai daerah untuk meminta dukungan kemerdekaan. Dan yang kelima, berperan besar dalam peristiwa sekitar proklamasi. Tokoh yang dimaksud adalah A. Kumakichi Harada, B. Hitoshi Imamura, C. Machida Keiji, D. Tadashi Maeda, atau E. Yamamoto. Jawabannya adalah yang D. Laksamana Muda Tadashi Maeda. Laksamana Muda Tadashi Maeda memiliki peran yang cukup penting dalam kemerdekaan Indonesia dengan mempersilahkan kediamannya yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat sebagai tempat penyusunan naskah proklamasi oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, ditambah sang juru ketik Sayuti Melik. Selain itu, dia juga bersedia menjamin keamanan bagi mereka. Kini, bekas kediamannya menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Bagi yang memiliki pertanyaan, silakan untuk menuliskan di kolom komentar. Bagaimana nilainya? Semoga mendapat nilai yang terbaik ya. Jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya mengenai pembahasan soal sejarah. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.